Shalom, haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang kuat kuasa daripada Roh Kudus. Makanya orang kalau sudah bertobat, Tuhan berikan Roh Kudus buat dia. Kemudian nanti meningkat menjadi dipenuhi Roh Kudus. Saudara tidak akan mampu untuk bisa melawan firman Tuhan. Itu dia. Yang kita mau renungkan dari Matius 12 ayat 31 berbunyi sebab itu. Mesti baca dari ayat 22. Tapi ayat ini kita angkat. Sebab itu aku berkata kepadamu segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ayat ini banyak membuat kontroversial antara berbagai jemaat Tuhan di mana saja, hamba-hamba Tuhan. Tapi saya melihat ini sebagai suatu tantangan di mana kita harus bergantung pada Roh Kudus. Pengampunan dosa tidak akan terjadi pada seseorang apabila orang itu terus-menerus dengan sengaja menolak kesaksian Roh Kudus tentang Kristus, firman-Nya, karya-karyanya, maka orang atau orang-orang itu akan sulit bertobat. Artinya tergolong menghujat terhadap Roh Kudus. Prosesnya yang pertama, mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30. Apabila terus berlanjut dalam menghujat akan Roh Kudus, akan membuat orang-orang itu menentang Roh Kudus. Kisah Rasul 7 ayat 51. Kedua, menentang Roh Kudus akan membawa kepada mematikan atau memadamkan api Roh Kudus. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Dan yang ketiga, sampai tahap ini orang-orang ini masih bisa bertobat. Kalau tidak juga mau bertobat, maka memadamkan roh akan meningkat kepada mengeraskan hatinya. Ibrani 3 ayat 8 sampai 13. Dan yang keempat, mengeraskan hati menghasilkan pikiran yang rusak sehingga yang benar dikatakan salah atau sebaliknya yang salah dikatakan benar. Yesaya 5 ayat 20, Roma 1 ayat 28. Yang kelima, anugerah Tuhan masih mungkin karena Roh Kudus akan terus berbicara agar orang-orang seperti ini akan berbalik kepada satu-satunya jalan keselamatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Atau dia bertobat, bahasanya asli dikatakan metanoia. Metanoia itu kalau tidak akan terjadi, maka akan timbul satu bahasa lain yang bertolak belakang dengan arti metanoia adalah apostasia, Ibrani 3 ayat 12, atau murtad. Mari, dengarlah panggilan dari suara Roh Kudus yang terus masih memanggil saudara untuk datang kepada Tuhan. Jangan keraskan hati. Kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah suaranya. Roh Kudus akan terus bekerja agar Anda terus mau datang kepadanya. Dia hembuskan melalui berbagai macam cara. Entah teguran daripada orang-orang terdekat kita, atau juga dalam mimbar-mimbar khotbah dimanapun juga, atau bacaan-bacaan firman Tuhan yang dimana Anda dapati dalam renungan mana saja. Itu Roh Kudus lagi menghembuskan kita, berbicara untuk kita, agar kita berbalik dan percaya kepada Tuhan. Mari saudara, datanglah kepada Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini.
teruslah